Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadapi jalannya pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sejatinya dinantikan banyak pihak. Namun, sikap politik yang disebut-sebut akan dimunculkan dalam gelaran Rakernas kelima PDI Perjuangan akhir pekan lalu nyatanya masih terpendam. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun menyadari sikap partainya ini sangat dinanti. Namun, menurutnya hal itu membutuhkan hitung-hitungan politik. Sambil berkelakar, Megawati mengatakan, "Gue mainin dulu dong." Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Kan harus dihitung secara politik, no? Gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Hehe. Merespon pidato Megawati, pada penutupan Rakernas kelima PDIP, Partai Gerindra menganggap partai berlambang banteng moncong putih itu akan memainkan perannya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang perlu dikritik atau didukung. Pidato Ibu Megawati, kami justru melihat bahwa yang beliau sampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi, ya. Tapi di dalam atau di luar pemerintahan, dan sampai saat ini sepertinya belum diputuskan bahwa mereka akan di dalam atau di dalam pemerintahan. Tetapi perlu digarisbawahi, dua posisi tersebut adalah posisi yang dipandang rekan-rekan tersebut sama-sama mulia, ya. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang baik, terlepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan, mereka yang saya dengar akan support. Dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik, mereka akan kritik, akan kasih masukan secara elegan. Itu informasi yang kami dapatkan. Di sisi lain, analis politik memprediksi sikap tegas PDIP terhadap pemerintahan baru lewat Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri akan muncul sebelum pembentukan Kabinet Prabowo Gibran. Kemungkinan menjelang pelantikan Presiden Jokowi atau menjelang pelantikan Presiden Prabowo atau setelah pelantikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari itu menurut saya. Yang jelas mungkin sebelum pembentukan kabinet. Kenapa? Ada clue dari Bu Mega itu kan minimal ada dua tadi. Satu soal saya mainin dulu. Yang kedua clue-nya adalah bahwa ada hitung-hitungan politik gitu ya. Belum bersikapnya PDI Perjuangan membuat peluang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul partai pemenang pemilu legislatif 2024 ini tetap terbuka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dua kalimat pamungkas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjawab pertanyaan publik soal sikap partainya terhadap pemerintahan yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dua kalimat itu semua harus ada hitungan politiknya dan gue mainin dulu dong. Lalu apa makna dari dua kalimat pamungkas Megawati di penutupan Rakernas kelima PDI Perjuangan akhir pekan lalu? Kami akan bahas bersama dosen ilmu politik FISIP UI yang juga Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana. Selamat sore Mas Adit. Mas Adit, jadi makna dua kalimat itu apa Mas kalau yang Anda baca? Apakah ini cywar dari Bu Mega? Ya, saya pikir ini adalah satu clue yang untuk menandakan bahwa ada peluang-peluang yang masih terbuka lebar, meskipun banyak pihak, banyak analis yang mengatakan bahwa kemungkinan sikap oposisi yang diambil oleh PDIP itu akan diarahkan seperti yang kita lihat ya. Tapi artinya memang peluang itu masih bisa terbuka lebar untuk bisa bergabung di dalam pemerintah atau tidak. Jadi di dalam konteks gue mainin itu untuk mengatakan bahwa apapun bisa terjadi, Mas. Peluang itu masih bisa terbuka lebar. Jadi dan tidak ada pretensi apapun untuk mengatakan bahwa PDIP tutup pintu terhadap peluang untuk masuk di dalam pemerintahan. Saya pikir itu yang kesan itu yang kita baca ya dari apa yang disampaikan Bu Mega. Tapi kalau analisis politik lainnya sebelum Prabowo Gibran nantinya memilih kabinet, tapi ini dimainin dulu seperti itu Mas. Apa sih sebenarnya yang dimainin? Yang dimainkan itu dalam konteks bahwa orang masih berkalkulasi dalam konteks apakah PDIP itu masuk atau di luar di dalam pemerintahan. Jadi orang masih menduga-duga gitu ya. Kalau saya menduga bahwa dalam
sampai pembentukan kabinet memang sikap politiknya PDIP masih mengambang, gitu ya. Artinya ada peluang untuk bisa masuk di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. Itu satu. Yang kedua adalah ada indikasi juga untuk mengatakan bahwa ini terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata, gitu ya. Karena memang semua partai politik termasuk PDIP juga punya peluang untuk bisa berkoalisi dengan siapapun. Tidak ada satu tendensi untuk mengatakan koalisinya di tingkat nasional itu harus sama dengan apa yang terjadi di daerah, gitu ya. Sehingga kemudian kalau mereka sudah sangat kaku, gitu, misalkan di dalam konteks mereka tidak berkeinginan untuk berkoalisi dengan partai pemerintah misalkan, maka itu akan membatasi koalisi-koalisi yang terjadi di daerah di pilkada. Jadi rasa-rasanya memang interpretasinya lebih ke arah tujuan yang pragmatis, ya. Pragmatis untuk kepentingan dan strategi kemenangan PDIP di dalam konteks pilkada ataupun juga memang di luar itu, ya, terkait dengan masa depan pemerintahan selama 5 tahun ke depan itu arahnya seperti apa. Itu yang mereka ingin gariskan, sehingga kemudian frase yang dimainkan itu memang konteksnya untuk semua publik masih bertanya-tanya, tapi strategi-strategi yang secara spesifik dan khusus itu adalah memang menjadi rahasia, gitu ya, di kalangan internal PDIP sendiri. Gitu kira-kira. Mas Adit, mungkin nggak apa yang ditunjukkan Megawati ini adalah kode kalau PDIP ini masih berkuasa loh di parlemen gitu, jangan macam-macam. Iya, dalam konteks di parlemen hari ini faktanya memang demikian. PDIP memang punya kursi yang banyak dan nanti di pemilu 2024 juga demikian. Tetapi kan faktor politik yang kita lihat antara hasil pemilu 2019 dan 2024 dan juga korelasi dengan pemerintahan Pak Prabowo itu tidak sebangun, ya. Kita akan bisa mengatakan bahwa PDIP bukan menjadi bagian dari koalisi calonannya Pak Prabowo. Akan berbeda dengan konteks pada masa sebelumnya, gitu ya. Memang dari situ juga ada faktor Pak Jokowi. Jadi artinya ini dua hal yang meskipun PDIP itu menjadi partai yang punya kursi yang banyak, gitu ya, tetapi peran mereka dalam dua masa pemerintahan dan juga sisa bulan masa pemerintahan Pak Jokowi, ya, sisa beberapa 6 bulan ke depan itu berbeda jauh, gitu ya. Artinya dalam konteks itu realitas politik mereka sikap politik bisa berubah. Satu waktu mungkin karena memang merasa tidak cocok dengan pemerintahan sekarang, meskipun ada menterinya di sana, gitu ya, tapi ya dia punya posisi politik yang akan bisa berbeda dengan pemerintahan. Jadi jadi dalam pandangan PDIP, menurut pandangan saya juga, gitu ya, itu tidak sebangun, gitu ya, bahwa itu harus konsisten berada menjadi bagian dari pemerintah. Itu yang saya lihat, ya, Mas. Karena kecenderungan itu kan terlihat setelah pemilu bulan Februari lalu, hasilnya sudah ditetapkan dan punya kecenderungan sikap politik PDIP, ya, karena di situ ada faktor Pak Jokowi yang menurut mereka melanggar internal mereka, maka itu kemudian menjadi penghalang mereka untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo misalkan ke depan. Kira-kira demikian. Mas Adit, Anda juga menyebut kalau PDIP kan memang masih partai pemenang pileg. Lalu sebesar apa sih pengaruh PDIP ini terhadap pemerintahan nanti? Ya, saya pikir kalau misalkan kursi mereka setelah nanti hasil MK diputuskan itu kan kisaran di atas 17% atau mungkin 18%, itu termasuk besar, kan. Jadi kalau misalkan kita punya hitungan kalkulasi, kalau seandainya partai pemerintah itu, koalisi pemerintah itu di atas 75% atau 70%, maka relatif memang dominasi pemerintah kuat. Tetapi kalau dibandingkan dengan kondisi yang sekarang, gitu ya, yang di mana pemerintahan Pak Jokowi itu hanya menyisakan satu partai yaitu PKS, ya, artinya dominasinya itu kan sekitar hampir 90%, Mas. Jadi kita punya ekspektasi bahwa meskipun nanti PDIP itu relatif besar, gitu ya, kursinya, tapi ini akan membawa check and balances di dalam parlemen di legislatif itu relatif jauh lebih baik ketimbang misalkan pada masa-masa sekarang, gitu ya, yang kalau kita lihat susulannya itu kan di dalam pemerintahan itu hampir sekitar 85% atau bahkan 90%. Jadi artinya berapapun itu, Mas, dalam pandangan saya yang di luar pemerintahan itu harus kita hormati, dan mereka akan membuat dinamika tersendiri yang membuat situasi pemerintahan itu jauh lebih ada yang menyimbangi, meskipun itu tidak dominan.
kita perhatikan nanti kalau dalam perhitungan suara atau veto dan segala macam itu tidak mudah buat yang oposisi ini. Oke, Mas Adit, Prabowo Gibran, presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilantik nanti Oktober, dan juga itu ada jarak yang tidak terlalu jauh dengan pilkada serentak November 2024. Ini pengaruhnya seperti apa, Mas Adit? Ya, memang kan kondisinya yang ditentukan itu beberapa bulan ke depan, karena rekomendasi partai politik ya itu kan akan menentukan pembentukan koalisi partai politik di seluruh pilkada. Itu akan terjadi di bulan Agustus. Seingat saya tanggal 26 Agustus semua partai politik ataupun calon itu harus sudah terdaftar resmi oleh si KPU. Nah itu yang menurut saya menjadi titik krusial ya Mas. Jadi titik krusial awal untuk kemudian membentuk bagaimana koalisi bangunan koalisi di pilkada itu harus jelas. Sehingga kemudian sikap politik yang tadi disampaikan oleh PDIP mengarah ke sana. Kalau tadi seandainya misalkan PDIP punya sikap politik yang kaku, gitu ya, tidak fleksibel, gitu, tidak mudah untuk masuk ke sana ke sini dan segala macam, maka itu akan punya pengaruh terhadap pembentukan koalisi di bulan Agustus. Betul pelantikan presiden untuk bulan Oktober, betul bahwa pilkada itu bulan November, tetapi yang jelas itu koalisi itu harus terbentuk bulan Agustus itu, sehingga kemudian orang akan melihat bahwa nanti setelah itu apa yang dilakukan. Karena nanti akan terlihat positioning politik yang akan terjadi, mana yang menang, mana yang kalah dan segala macam. Itu yang akan terlihat. Kalau misalnya ternyata koalisi yang dimiliki oleh PDIP yang bergabung sama misalkan pemerintahan terutama Gerindra dengan koalisi Indonesia Maju cukup banyak, bisa jadi ya, saya nggak tahu juga, ini kan soal prediksi ya, bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang akan dipikirkan atau dipertimbangkan oleh PDIP atau bahkan Prabowo sendiri untuk bisa mengajak PDIP masih menjadi bagian dari pemerintahan. Kita tidak tahu soal itu. Oke, Mas Adit, kalau peluang untuk bergabung dengan pemerintahan terpilih masih besar juga bagi PDIP. Ada juga publik yang membicarakan sosok Puan Maharani dari PDIP yang bisa jadi jembatan komunikasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Kalau Anda melihat sendiri bagaimana posisi Puan di sini? Ya Mbak Puan itu sekarang memang merupakan salah satu tokoh sentral di PDIP ya. Jadi harus diakui bahwa dengan punya pengalaman yang cukup signifikan di pernah menjadi menteri dan sebagai ketua DPR dan juga komunikasi politik dengan elit-elit partai politik ya. Itu juga sering dilakukan oleh Mbak Puan. Jadi saya pikir Mbak Puan adalah figur yang tentu akan dipersiapkan oleh Bu Mega. Memang itu sudah disebutkan kemarin ya secara bercanda gitu ya, tetapi itu adalah bentuk clue-nya juga gitu ya, untuk mengatakan bahwa regenerasi PDIP mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Kita nggak tahu itu apakah benar atau tidak. Yang kedua adalah dengan konteks kemampuan dan kapasitas Mbak Puan hari ini, mungkin saja kenyamanan para elit politik ya terhadap Mbak Puan dalam berkomunikasi dan segala macam itu juga menjadi faktor bisa jadi menguntungkan bagi PDIP kalau saat ini mereka punya sikap politik menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi ada nilai plusnya juga di situ yang kemudian menambah modal gitu PDIP agar peluang menjadi bagian dari pemerintahan itu ada terbuka. Oke, Mas Adit, opsinya kan ada dua. Kalau tidak jadi bergabung dengan pemerintahan terpilih, nantinya PDIP akan berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Kira-kira PDIP akan survive nggak sih jika nantinya jadi pejuang tunggal di oposisi di parlemen? Ya saya pikir PDIP tidak tunggal. Ada partai lain yang juga sebenarnya sudah punya posisi yang kita akan tunggu nanti, yaitu PKS. Ya, jadi mungkin dugaan saya ada dua, PDIP dan PKS yang akan berada di luar pemerintahan. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian adalah kita semua bertanya-tanya memang apakah kemudian yang di luar pemerintahan atau oposisi ini itu akan. Anda melihatnya PDIP bisa bekerja sama dengan PKS, Mas Adit, kalau berada di luar pemerintahan? Saya pikir agendanya jelas. Kalau di luar pemerintahan, kalau mereka duduknya tidak bisa punya pandangan yang sama, pasti akan bisa duduk bareng gitu, karena kepentingannya sama gitu. Tapi masalahnya gini Mas, masalahnya adalah apakah dua partai ini akan bertahan selama 5 tahun atau tidak untuk menjadi oposisi. Nah itu ya pertanyaan penting yang menurut saya juga perlu untuk kita lihat selama ke depan gitu ya.
entah tiba-tiba di tengah jalan atau dalam beberapa bulan ke depan gitu ada yang sudah gabung di dalam pemerintahan atau bergonta-ganti dan segala macam, kita tidak tahu. Jadi saya menduga begitu. Jadi bukan hanya tunggal, mungkin ada temannya. Tapi teman yang satu ini kan kita belum lihat ya punya sikap resmi yang seperti apa terkait dengan itu. Kita tunggu saja Mas itu. Oke. Masih ada kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan seperti apa sikap politik dari PDI Perjuangan, kita akan nantikan bersama. Terima kasih Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pemilu. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih juga Mas.